warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang dimuliakan Allah, Bapak dan Ibu, orang tua saya, seluruh jemaah salat maghrib Masjid Ar-Ridha. Malam ini 29 Jumadil Akhir 1443. Kita akan melanjutkan kajian kita membaca Al-Quran firman Allah yang mulia dalam juz 30 surah Al-Ghasyiyah ayat yang 21 hingga 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir illa ya Muhammad, wahai Rasulullah. Ke siapa diberi peringatan? Ke orang-orang yang meremehkanmu. Jadi junjungan kita itu diremehkan, disepelekan, dihina, dicaci, dimaki, dibuli kalau bahasa sekarang, diancam. Artinya tidak ada manusia yang cobaannya melebihi cobaan bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nggak usah sosok sedih, nggak usah sosok merasa kalau kita sudah ditahan pada tidur. Siapa di sini yang pernah mengalami kematian mak, kematian ayah, kematian atuk, kematian bini, kematian pakcik, kematian anak? Kalau bukan bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang sengaja dibuat seperti itu supaya kita bisa menyadari jangan menjadi umat yang cengeng, karena Nabi kita itu baja. Jadi kita mesti juga menjadi baja. Jadi orang-orang yang meremehkanmu padahal engkau telah memberikan keajaiban makhluk-makhluk seperti ayat sebelumnya, unta, langit, burung, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Tapi itu semua tidak membuat mereka untuk tergugah, malah justru makin mengejekmu. Jadi fadzakir innama anta mudzakir. Dalam bahasa Arab, kalau sudah ada kata-kata innama, itu artinya tidak perlu sama yang lain, itu toh. Contohnya, innama kun fayakun, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama, Allah tak boleh kalau kamu jadi pelanggar, itu kata innama. Demikianlah dengan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Jadi Nabi itu diutus bukan untuk belajar ilmu, bukan untuk pintar-pintaran, bukan untuk kaya-kaya. Siapa yang paling lembut, siapa yang paling sabar, siapa yang paling ngalah, siapa yang paling mengerti. Jadi kata-kata innama itu dapat mati. Jadi Allah bilang, fadzakir innama anta mudzakir. Jadi kalau bahasa kita gampangnya
urusan. Mau diterima, mau ditolak, nggak penting. Karena tugas saya hanya memberi peringatan. Ustaz berceramah, yang dia sampaikan tidak diamalkan, nggak penting. Nggak ada urusan. Orang berceramah lagi Ustaz, sama aja rumah ini ceramah itu. Nggak begitu. Karena berubah itu bukan urusan berdakwah. Urusan kita disuruh tolak, ajar, bodoh, ajar, dakwah orang. Itu hebatnya salah satu keistimewaan jemaah Khuruj. Ya kan? Ada orang yang tidak sejarah, yang penting kita belum tentu bisa buat yang dibuat mereka. Door to door jalan. Ini ada bini Ustaz, tidak urusan kalau ada bini bohong. Heboh kali. Entah mereka sudah MOU, nggak tahu. Entah bininya ikhlas ya, entah bininya ridho ya. Ya situ anak kita. Dan kita lihat mereka itu hebat. Keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Urusan hebat. Padahal yang diajarnya justru mungkin bisa berantem. Ya kan? Tantangan itu hebat. Berani menantang orang yang berjudi. Silap-silap yang dibantu orang itu. Jadi itu fungsi kita ini sebagai manusia. Fadzakir innama anta mudzakir. Artinya kata Allah, sesungguhnya kewajibanmu hanya menyampaikan. Jadi kita ini tidak boleh bilang nggak diajak Pak, capek, nggak dihimbau Pak, udah sama aja tuh, jangan. Mungkin semalam iya, hari ini tidak. Mungkin kemarin betul, tapi hari ini berubah. Jadi kita terus untuk mengajak terus. Gak boleh nggak open. Gak ibu bangunnya anak ibu subuh, capek tahu kan? Gak boleh. Harus tetap dilakukan itu. Karena itu kewajiban. Jadi kewajiban untuk berdakwah itu bukan kewajiban ustaznya, tapi kewajiban orang yang mengaku hamba Allah dan umat Rasulullah. Jadi ini pertanyaannya, Bapak hamba Allah tidak? Ya Ustaz. Ibu umat Rasulullah? Ya Ustaz. Wajib berdakwah? Nah, itu aja. Bisa kan nggak? Tenang Ustaz. Apa kerja ibu? Jualan. Berjualanlah sesuai dengan jualan Rasulullah. Ya kan? Kan Rasulullah itu kan beliau menaungi semua profesi. Kalau ada dokter, Rasulullah yang paling pintar dokter di dunia. Kalau ada ahli BMKG, Rasulullah yang paling ahli BMKG di dunia. Ya. Prediksi Rasulullah itu ribuan tahun loh. Nanti di akhir zaman bukan lagi cuaca, manusia yang prediksi. Jadi Rasulullah itu adalah ahli dari segala ahli yang ada di dunia. Terbayang nggak kencing unta bisa membaikkan penyakit Yahudi? Berarti Nabi pintar. Iya. Yahudi sosokan. Kalau Muhammad hebat, jika aku sakit, dia kasih obat main aku Islam. Lumayan kalau dikasih hati unta, kencing unta. Kan sekitar seperti pembinaannya. Kecil kau kena kencing aja kau baik. Berarti Nabi kami dong. Di Rasulullah itu hanya menjalankan tugas sebagai penyampai. Jadi kita jangan merasa, oh bidang saya bukan agama Ustaz. Quran itu bukan hanya cerita agama. Lihat itu, bahkan cerita partai politik. Ya kan? Istabarra alladzina tubu minal ladzina tabu. Ketika orang yang diikut berlepas tangan dengan orang yang mengikut, orang yang mendukung, orang yang didukung itu nanti di akhirat akan berlepas tangan dari orang yang mendukung. Tolong Pak, mendukung aku polis Pak, aku bilang kau baik Pak, aku bilang kau bagus Pak. Cerita politik kan? Ya. Cerita politik yang sekarang kita keluar. Negara, wah lebih hebat lagi negara. Berapa banyak itu Nabi berjihad berperang. Kalau Nabi tak berjihad berperang, mana bisa
menjadi kota suci yang dikuasai oleh Yahudi Nasrani. Apa cuma gini aja? Enggak. Berdarah-darah, dibunuh banyak sahabat yang mati tewas, disiksa, perjuangan itu. Yang sekarang kita nikmati bisa sholat, bisa beribadah. Jadi dalam kampungan menganggap agama ini toh lurus, haji, sholat, fardu kifayah. Enggak. Ya kan? Kalau negara menggunakan tuntunan Rasulullah, tidak ada rakyat miskin. Pasti. Kalau negara menggunakan al Rasulullah, tidak ada mereka sekarang ini yang teraniaya karena musibah banjir. Pasti segera didistribusikan. Kan itu kalau menggunakan al Rasulullah, dan tidak mungkin ada banjir. Apalagi sampai seperti ini, banjir tidak mungkin. Apa sebab? Nabi membuat peraturan sedang perang pun tidak boleh potong pohon. Baca fikih dia benar. Pernah nggak baca fikih? Dan tak pernah. Ya kan? Lagi perang, dilarang potong pohon kalau nggak penting. Kenapa? Melestarikan alam. Ini tak perang dipotong, habislah. Lagi perang dipotong.